Puji Tuhan, shalom, selamat malam bagi kita semua. Baik teman-teman yang ada di tempat ini maupun teman-teman yang ada di rumah. Mari sama-sama dengan kami pelayanan Mahanaim Indonesia untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kami dari pelayanan Mahanaim minta bantuan untuk teman-teman yang ada di tempat ini. Karena ini live streaming, kita bisa sama-sama bantu share ke teman-teman kita yang lain atau ke grup-grup kita yang lain, maupun juga teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman di rumah juga sambil nonton, sambil kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, teman-teman juga bisa bagikan ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama bisa diberkati dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, percaya kita semua yang ada di tempat ini, bahkan buat teman-teman yang sedang menonton ibadah live streaming pada malam hari ini, kita siap untuk menyembah Tuhan, amin. Kita siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan tidak hanya dirasakan buat kita semua yang ada di tempat ini, tapi saya percaya buat teman-teman juga yang mengikuti ibadah, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan mampu memulihkan kehidupan kami, bahkan kehidupan kita, bahkan kehadiran Tuhan pun bisa dirasakan buat teman-teman yang mengikuti ibadah live streaming pada malam hari. Mari persiapkan hati kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan.
Buat Tuhan tersenyum dengan penyembahan kita. Buat Tuhan disenangkan lewat setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau kami tinggikan Tuhan.
sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Coba berikan senyum yang paling baik untuk teman samping kiri kanan kita. Kita siap memuji Tuhan, amin. Kita siap memuliakan Tuhan pada malam hari ini, haleluya. Buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada yang mengikuti ibadah live, jangan lupa untuk bagikan ibadah ini sehingga tidak hanya teman-teman yang diberkati, tapi kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita persiapkan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Amin. Nama Yesus jawaban. Haleluya. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan raja namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Sama-sama katakan jiwa bebas terlepas. Jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terhempas. Haleluya. Nama Yesus jawaban. Amin. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan raja namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Haleluya. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban lagi katakan mengalir kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat lagi. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh
Tuhan yang ajaib, amin. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Hey. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian karena Dia apa? Karena Dia Raja. Haleluya. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, sudut semesta sujud menyembah. Ada semua sama-sama. Aku telah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, sudut semesta sujud menyembah. Aku telah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan, Dia Allah yang berjaya, amin. Dia Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Berjaya, sudut semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, sudut semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya,
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bisa berdiri di altar ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun di dunia ini dilanda dengan COVID-19. Benar? Tapi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya tidak takut dengan hal-hal yang seperti itu. Virus apakah itu? Tidak takut karena kita berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada tara. Saya kan. Haleluya. Malam hari ini saya mau bahas tentang berharga. Saya mau bertanya sama teman-teman di tempat ini, apa yang berharga dalam kehidupanmu? Mobil, motor, atau handphone? Saya nggak punya handphone. Apa yang berharga dalam hidupmu? Mungkin bagi teman-teman di tempat ini keluarga besar. Oh, keluarganya, aduh saya sayang dengan keluarga. Aduh Tuhan, saya sayang dengan keluarga saya di Kalimantan Barat. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Petrus, di situ dikatakan Petrus pasal yang pertama, Petrus 1 ayat yang 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, di sini saya angkat tema yaitu tentang berharga. Tuhan Yesus atau Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Amin. Datang ke dunia menyelamatkan kehidupan kita. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum mengenal pribadi siapa itu Yesus, ketika dia datang ke dunia ini, dia menebus kesalahan kita. Dari perbuatan apa? Yang sia-sia. Dulu minum alkohol, bukan minum air putih. Minum cap tikus, dan lain sebagainya. Merokok, judi, dan lain sebagainya. Itu hal yang hidup yang sia-sia. Kehidupan kita yang sia-sia. Dulunya kita suka berpesta pora dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan perak atau emas, tetapi darah Yesus sendiri yang menanggung kesalahan kita. Amin. Yang menebus kesalahan kita. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, kehidupan kita ini sangat berharga. Amin. Katakan dalam hatimu, saya berharga di mata Tuhan. Dalam hati, bukan dikatakan. Tuhan membayar kita bukan dengan emas atau perak. Bisa saja Tuhan, napa emas, napa perak, tapi enggak. Tuhan Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal. Karena kehidupan kita ini berharga. Karena kehidupan kita, pribadi kita ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini, bagaimana caranya kita membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana? Kita tidak bisa membayar dengan emas. Kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan dengan kehidupan, dengan yang berharga dalam kehidupan kita, dengan mobil. Tuhan, ini kita punya mobil. Atau ini kita punya motor. Enggak mungkin. Tuhan tidak terima itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, kalau kita sudah tahu kehidupan kita berharga, kalau kita sudah tahu kehidupan kita ini bernilai di hadapan Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua, di situ dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Berarti poin yang pertama yang kita harus lakukan,
Bagaimana caranya kita membayar kebaikan Tuhan? Mempersembahkan hidup kita. Apa talenta kita, kita pergunakan buat Tuhan. Amin. Kalau kita tahu main musik, kalau suara saya ini, kalau saya menyanyi, mungkin banyak orang yang tertawa. Tetapi saya percaya, karena kebaikan Tuhan kita persembahkan. Oh, ini kita punya talenta, ini saya punya talenta, persembahkan kepada Tuhan, pergunakan untuk Tuhan. Kalau tahu main musik, berikan buat Tuhan. Teman-teman di altar ini luar biasa. Nah, dan selanjutnya yang kita harus lakukan, berubah oleh pembaruan budimu. Berubah, bukan ibu budi yang berubah, tetapi pembaruan budi kita, mindset kita, pikiran kita harus berubah. Amin. Dulunya kita pikir dulu ini saya begini. Tetapi ketika kita mindset kita, pikiran kita berubah, saya percaya kalau pikiran kita, oh hidup saya ini berharga, pasti pikiran kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Saat ini saya mau dorong teman-teman di tempat ini. Semangat teman-teman. Mari melayani Tuhan. Dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, melayani Tuhan. Jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang ada dalam hidupmu, pergunakan ini Tuhan. Pakai saya. Pakai kehidupan saya untuk mempermuliakan nama-Mu. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita, pola pikir kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan dimuliakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam Mahanaim. Puji nama Tuhan. Motivasi yang luar biasa bagi kita semua, bahwa setiap kehidupan kita berharga di mata Tuhan, dan biarlah kehidupan kita pakai untuk melayani Tuhan. Bahkan ditekankan lebih lagi, janganlah jemu-jemu. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap akan menyembah Tuhan. Mari teman-teman yang ada di tempat ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita lebih lagi akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Sebab betapa baiknya Engkau. Engkau Allah yang teramat baik. Mari semua teman-teman yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita ada sampai saat ini, itu semua karena Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Itu semua karena kita punya Tuhan yang ajaib. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Yesus, betapa baik, teramat baik
kasih-Mu Yesus. Betapa besarnya anugerah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. tiada yang sama Terima seperti-Mu. kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan dengan lembut. Lebih luas. Sambil angkat tanganmu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa Takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lagi dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Mari ekspresikan kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas. Amin. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk. Kita masih akan tetap memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, saya mau ajak kita semua yang ada di tempat ini, atau bahkan teman-teman juga yang ada di rumah, yang tahu Yel-Yel Mahanaim, kita sama-sama Yel-Yel. Haleluya. Puji Tuhan, kita langsung saja akan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan. Amin.
Semangat untuk berglori bagi Tuhan. Haleluya. Semangat untuk meninggikan Tuhan. Kalau kita semangat untuk meninggikan Tuhan, kita siap untuk sama-sama melompat bagi Tuhan. Amin. Amin. Come on musik. Haleluya. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tataan domba. Satu suara menyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan. Mari melompat bagi Tuhan. Keselamatan bagi anak yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Haleluya. Siap. Woo! 2, 4. Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Masih lagi mau memuji Tuhan? Masih lagi mau memuji Tuhan? Haleluya. Mana suaranya masih lagi mau memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Amin. Ya Allah yang layak kita tinggikan. Ya Allah yang melebihi daripada segalanya. Haleluya. Katakan dasar dari yang kuharapkan. Dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Iman
takkan biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu, semakin serupa dengan gambaranmu. Amin. Bersama Rohmu, haleluya, ku pasti menang. Lagi katakan, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti sekali lagi katakan, bersama Rohmu, bersama Rohmu. Katakan sama-sama, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lagi angkat kedua tanganmu. Amin. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Lagi katakan, tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kita semua di tempat ini, bahkan kita semua sebagai orang percaya sangat memerlukan firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa kita berikan, tidak ada yang bisa kita balas dengan sebuah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan pujian ini juga katakan, pengabdian kita saja pun tak akan pernah sanggup untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Amin. Begitu luar biasa pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bahkan pengabdian kami Tuhan, sebesar apapun pengabdian kami kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa mampu membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sahabat
pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, haleluya, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari teman-teman saya dan kita semua untuk bangkit berdiri. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, haleluya. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, haleluya, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagi sambil angkat kedua tanganmu, katakan sungguh besar, sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku, haleluya, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah. Haleluya Tuhan. Kami mengamenkan Tuhan bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang Engkau tebus dengan darah yang mahal. Itulah sebabnya Tuhan kami rindu untuk hidup kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya hidup kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah sebabnya tidak ada alasan dalam kehidupan kami Tuhan untuk kami tidak memuji dan menyembah Engkau. Dan pada saat hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, untuk hidup kami dibekali lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Itulah sebabnya pakai kami semua yang ada di tempat ini, urapi kami semua baik yang ada di rumah juga Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati sebagai hamba, agar kami mendengar setiap firman-Mu, kami menangkap itu semua, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau, urapi kami semua Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pertolongan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian milik kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk buat teman-teman. Haleluya. Selamat malam buat kita semua. Puji Tuhan, saya percaya kalau sampai hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang kuat. Saya percaya itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kalau kita mau lihat hari-hari ini, begitu banyak hal-hal yang dapat membuat sebenarnya kita menjadi orang-orang yang mungkin menjadi takut, membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir atau cemas. Karena saya percaya keadaan sekarang kita hidup di tengah-tengah di mana bukan cuma Indonesia saja yang mengalami hal ini, tetapi seluruh dunia mengalami. Amin. Tapi saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Berkat kemurahan Tuhan atau bukti bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Puji Tuhan. Pada malam ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini kalau kita lihat di dalam tema yaitu no turning back. Artinya jangan kembali. Atau kalau kita lihat contoh sederhana ketika kita ada di dalam satu jalur lintasan, ketika kita berkendaraan, mobil, motor, kalau kita kembali atau kita tiba-tiba berputar, padahal kita sedang berjalan dalam satu arah, di situ akan kalau kita lihat terjadi sesuatu yang fatal. Kecelakaan contohnya dapat menyebabkan gangguan mungkin kepada orang yang lain juga yang sedang mengemudi. Artinya bahaya sekali ketika kita ada di dalam satu perjalanan terus kita tiba-tiba kembali atau kita berputar. Hal ini atau firman Tuhan atau tema ini adalah hal yang sama yang akan kita pelajari, bagaimana Anda dan saya sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal tadi. Di dalam motivasi kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Itulah sebabnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang pertama. Kalau sudah, nanti saya bacakan sekali lagi dalam Hakim-Hakim 6, ayat yang pertama. Saya bacakan, perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Tapi saya tidak akan membahas tentang Gideon pada hari ini, karena tadi Gideon sudah maju. Intermezzo. Ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 6 kita loncat, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayat 1 dan ayat 6. Di sini ada masa di mana hakim-hakim memerintah orang Israel. Ayat 1 dalam pasal 6 dikatakan bahwa orang Israel ini mengalami satu hal yang malang. Mengalami suatu hal yang kalau saya katakan sangat buruk terjadi dalam kehidupan orang Israel. Sebenarnya kalau kita flashback kembali di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, di sana kita akan menemukan bagaimana orang Israel ini dipimpin dengan tangan yang luar biasa. Tentunya tangan Tuhan, amin. Kalau kita baca ayat 6 sampai ayat 5, di sana menceritakan bagaimana keadaan orang-orang Israel yang mana mereka mengalami hal-hal yang pahit karena musuh menyerang mereka. Musuh ini saya mau katakan, kalau kita mundur di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di sana ditemukan orang Midian, orang Amalek. Orang-orang ini atau suku-suku ini sebenarnya pernah ditumpas oleh orang Israel. Orang Israel pernah mengalahkan mereka. Tapi timbul pertanyaan, kenapa di dalam pasal 6 dalam kitab Hakim-Hakim ini, ayat 1 mereka orang Israel, yang tadinya kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 17, Bilangan pasal 26 di sana, kita menemukan bagaimana orang Israel mengalahkan mereka. Tapi di sini sebaliknya, malahan orang Israel yang kalah. Padahal kita tahu orang Israel ini adalah umat
kesayangannya Tuhan, milik kepunyaan Allah. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita dapat lihat bagaimana Tuhan menuntun membawa orang Israel dari tanah Mesir menuju ke dalam tanah perjanjian. Di sana Tuhan memimpin mereka dengan 10 tulah. Bahkan mujizat demi mujizat Dia lakukan di padang gurun sampai orang Israel dapat merebut tanah Kanaan. Bahkan di sana orang-orang Amon, kalau kita lihat, orang Midian maksudnya, di dalam kitab Yosua pun orang-orang Israel ini tumpas, kalahkan. Tidak berdaya orang-orang atau musuh-musuh dari orang Israel. Tapi di sini kita dapat melihat bagaimana keadaan orang Israel menjadi keadaan yang malang, kata firman Tuhan. Umat-umat Tuhan menjadi orang-orang yang sangat malang, kata Alkitab. Kenapa seperti itu? Kita lihat di dalam ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai situ dulu. Ini ternyata alasan utama kenapa orang Israel yang tadinya kalau kita baca dalam kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, Yosua, di mana orang Israel menumpas orang Midian, orang Amalek. Mereka tumpas itu semua, bahkan orang-orang yang ada diam di dalam tanah Kanaan ditumpas oleh orang Israel. Tapi di sini kebalikannya, orang Israel yang makin melarat oleh orang-orang ini, oleh orang Midian, Amalek. Alasannya ternyata kalau kita lihat saudara, teman-teman yang ada di rumah atau siapapun, karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya orang Israel tinggalkan apa yang sebenarnya mereka telah ikat perjanjian dengan Tuhan, di mana mereka tidak akan melakukan apa yang jahat. Alasan inilah yang membuat sampai orang Israel yang tadinya mereka adalah orang-orang yang kuat, bagaimana mereka dapat mengalahkan orang-orang suku Midian, Amalek. Tapi sebaliknya di dalam pasal 6 ini, mereka dikalahkan. Alasannya, jawabannya satu, karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya ayat 1 ini dikatakan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian 7 tahun lamanya. Di sini kalau kita lihat, benar-benar keadaan orang Israel ini melarat, teman-teman. Kita baca ayat 2, di sana dikatakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Kita lihat ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita dapat melihat di sini bagaimana dampak luar biasa ketika orang atau umat-umat Tuhan, dalam pasal 6 ayat 1 ini, orang Israel, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat sebenarnya yang Tuhan tidak sukai, tapi mereka lakukan. Tuhan mendatangkan celaka dalam kehidupan mereka karena mereka tinggalkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau orang-orang Israel ini, kalau kita baca, mereka menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa, mereka menduduki bangsa-bangsa, mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tetapi kita lihat ketika orang-orang atau umat-umat Tuhan di dalam pasal 6 ini mulai meninggalkan, mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak tanggung-tanggung teman-teman atau saudara semua, Bapak Ibu yang ada di rumah. Artinya kalau kita lihat, ini menjadi pelajaran besar buat Anda dan saya sebagai orang-orang percaya, amin. Yang mana hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kita telah Tuhan bayar lunas. Sebelum kita lahir, Tuhan telah menebus setiap dosa kita. Di atas kayu salib Dia menebus dosa kita.
Kalau kita lihat di dalam kitab Roma, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di kesempatan bagi orang itu. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia mau kembali lagi kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes, hanya Yesuslah jalan satu-satunya menuju keselamatan itu. Amin. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Tapi kita juga dituntut untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang jahat. Untuk kita selalu hidup selalu di dalam Kristus. Jadi mari teman-teman, kita introspeksi hidup kita, kerohanian kita ada di posisi mana Anda dan saya hari-hari ini. Apakah kita seperti orang-orang Israel yang meninggalkan Tuhan, terus Tuhan berikan malapetaka karena Tuhan mau kita untuk kembali sebenarnya. Tapi atau sebaliknya, sudah sering Tuhan tegur tapi kita tidak peka dengan suara Tuhan. Hati-hati teman-teman. Semua kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ternyata ada pelajaran besar dalam kehidupan Anda dan saya. Fatal orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan anak yang ada di dalam Injil Lukas pasal 15, dia sampai merasa melarat. Ada juga satu kisah kalau kita lihat di dalam kitab Rut. Di sana keluarga Elimelek, mereka di mana firman Tuhan katakan, atau kita lihat di dalam kitab Rut pasal 1, Naomi katakan, dengan tangan yang penuh aku keluar. Artinya Naomi keluar dari rencana Tuhan dengan tangan yang berlimpah. Tetapi ketika dia kembali dengan tangan yang kosong. Itulah sebabnya ketika orang-orang melihat Naomi, dia katakan, jangan sebut aku lagi Naomi, karena Tuhan telah membuat banyak yang pahit dalam hidupnya. Itu salah siapa teman-teman? Salah orang itu sendiri. Ketika engkau juga meninggalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Introspeksi teman-teman. Apakah ada kadangkala seperti Ayub, seizin Tuhan. Tapi juga ada kadangkala karena dosa kita ditegur. Amin. Karena kesalahan kita ditegur oleh Tuhan. Itulah sebabnya betapa penting kehidupan kita, ternyata jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan kita keluar dari rencana Allah. Karena firman Tuhan katakan rencana Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Sekalipun di dalam rencana Tuhan kita harus melewati badai, kita harus melewati namanya jalan yang berliku-liku, lembah kekelaman kata pemazmur. Tapi saya percaya ujung-ujungnya atau endingnya ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, ada mahkota yang tersedia. Amin. Seperti Paulus, dia alami begitu banyak hal yang luar biasa dalam pelayanannya. Karam kapal, disesah, ditentang oleh orang-orang Yahudi. Tapi Paulus dapat menyaksikan di ujung perjalanan imannya, dia katakan tersedia mahkota kehidupan. Tapi Paulus katakan, atau firman Tuhan katakan, bukan cuma kepada dia saja, tetapi bagi Anda dan saya, amin, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita yang hidup di akhir zaman ini, begitu penting hidup kita untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun tawarannya, apakah itu kalau cowok cewek, pasangan kah, atau harta, takhta. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini menegur kita atau mengingatkan kita kembali untuk kita jangan tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tinggalkan Tuhan, jangan heran kita akan merasa di titik sampai melarat. Karena itu kita yang cari, kita yang tinggalkan Tuhan. Tuhan mau hidup kita hidup dalam kemenangan, amin. Tuhan mau agar kita memiliki di ujung perjalanan iman kita, di ujung perjalanan ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan memberikan mahkota kehidupan buat Anda dan saya. Tapi yang menjadi teguran keras buat kita, menjadi peringatan, jangan kita tinggalkan Tuhan, amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kehidupan Anda dan saya tetap di dalam Tuhan? Kita kembali di dalam ayat pokok tadi, di dalam Hakim-Hakim 6.
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tetap setia di dalam Tuhan, agar kita tetap tidak tinggalkan Tuhan? Atau pertanyaannya seperti ini juga, bagaimana ketika kita sudah terlanjur tinggalkan Tuhan, tapi kita mau kembali? Ada 2 hal di sini akan kita bahas. Yang pertama, yaitu di dalam ayat 6. Secara tersirat di sini dikatakan, untuk kita hidup di dalam Tuhan kita tetap setia, artinya kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita menjauhi kejahatan, kita menjauhkan apa yang membuat Tuhan tidak senang dalam kehidupan kita, itu jangan kita lakukan, amin. Karena kalau kita lihat ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, ada janji-janji Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Kurang aminnya, amin. Haleluya. Dan yang kedua, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita yang sudah terlanjur tinggalkan Tuhan, terus kita mau kembali? Jawabannya sederhana, teman-teman. Kita harus menyadari kesalahan kita dan kita kembali kepada Tuhan. Tidak peduli mungkin orang di kiri kananmu menjudge engkau atau menuduh engkau, dia tidak layak lagi. Tapi saya mau katakan, selama engkau masih diberikan nafas kehidupan, artinya masih ada kesempatan kembali, amin. Datang saja kepada Tuhan. Seperti anak yang terhilang di dalam Injil Lukas pasal 15. Dia datang kepada Bapa dan dia mengakui segala apa yang dia lakukan. Di situ Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 6 di sini juga dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan datang menolong mereka. Artinya pada malam hari ini, apakah kehidupan kita mau ndak tetap terus di dalam Tuhan? Atau sebaliknya kita mulai tergiur dengan contoh kekayaan, pasangan atau apapun yang sebenarnya itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maksudnya pasangan yang di luar Tuhan ya. Jangan salah tangkap. Jadi teman-teman, saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kehidupan kita untuk kita tidak kembali lagi. Untuk kita tetap terus mengikut Tuhan, amin. No turning back, artinya kita tidak tinggalkan Tuhan. Kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita tutup Alkitab kita renungkan kebaikan Tuhan. Atau sampai hari ini kita masih hidup. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh orang Israel, anak yang terhilang ketika mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengalami hal yang melarat. Mungkin kita belum ada atau belum sampai di fase itu, di titik itu. Tapi segeralah kembali teman-teman, atau siapapun kita, ketika kita mulai tinggalkan Tuhan. Karena aktivitas kita mungkin yang terlalu padat, sampai kita lupakan Tuhan, kita kembali lagi, bangun. Kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus mengiring-Mu Yesus. Sekalipun tantangan, ujian datang dalam kehidupan kami, kami tidak akan kembali lagi kepada hidup kami yang lama. Kami mau memandang kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau baik Yesus. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lemah
mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami mau terus tetap mengiring Engkau seumur hidup kami Bapa, karena kami percaya di ujung perjalanan hidup kami, ketika kami ada di dalam Engkau, ketika kami ada dalam rencana-Mu, ada mahkota yang tersedia dalam kehidupan kami. Kami tidak mau kembali Tuhan hanya oleh karena tawaran-tawaran dunia yang mungkin menggiurkan untuk kami nikmati, tapi kami percaya apapun yang ditawarkan oleh dunia ini bersifat sementara. Itulah sebabnya kami mau memilih untuk apa yang Engkau tawarkan Tuhan, karena apa yang Engkau tawarkan itu bersifat kekal adanya. Dan kami mau tetap terus mengiring Engkau, sekalipun begitu banyak hal-hal yang harus kami alami, ada begitu banyak problema yang harus kami lalui, proses dalam kehidupan kami, tapi kami percaya itu semua untuk mendatangkan bagi hidup kami kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami semua diberkati, dan kami mau tetap terus mengiring Engkau. Kami tidak akan pernah tinggalkan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, ini yang menjadi doa syukur kami. Kami taruh doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini kita yang ada di tempat ini akan memberikan korban persembahan. Sambil korban persembahan diberikan, musik dan singers akan membawakan pujian.
memeliharaku seumur hidup. Mari yang telah memberikan persembahan sama-sama kita makin berdiri, kita angkat pujian ini. Lalu berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati atas setiap persembahan yang telah diberikan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan. Besar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri Maskara, kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri Maskara, kemenangan tak. Oh, ku terima sekarang, Putri Maskara, kemenangan. Sekali lagi, ku terima sekarang, oh, Putri Maskara. Amin. Kemenangan darimu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang besar,
Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua di tempat ini, bahkan semua saudara-saudara, teman-teman kami yang mengikuti ibadah kami lewat streaming yang ada, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun itu sebuah teguran, sebuah nasihat, atau apapun itu Tuhan, ketika firman-Mu berbicara dalam hidup kami percaya ada sesuatu yang harus kami ubah dari hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami mau serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Bahkan di hari-hari yang semakin sulit seperti ini, biar Tuhan membawa kami semakin berharap kepada Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan, kesehatan dan kekuatan menjadi bahagian kami, karena kami anak-anak Tuhan yang mau terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia biar dipenuhkan dengan kemuliaan Tuhan. Kerinduan kami biar Indonesia ini diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Pakai setiap hidup kami untuk dapat menjangkau banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan Mahanaim kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap program-program ke depan, visi misi ke depan, semua yang kami taruh di dalam tangan Tuhan Allah yang besar. Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan yang beracara lewat pelayanan ini. Pelayanan ini akan semakin besar. Pelayanan ini akan semakin menjangkau banyak orang. Dan kami kembalikan kemuliaan bagi Yesus yang layak terima segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah kemuliaan, pujian, sembah dan pengagungan hanya bagi Yesus yang layak terima segalanya. Kami yang ada di tempat ini ketika kami pulang sebentar, hindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini doa sembahyang kami tutup ibadah kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Dela. Oke, haleluya. Puji nama Tuhan, percaya kita semua diberkati, amin. Kita yang telah ikut, ambil bagian dalam pelayanan maupun ibadah di tempat ini maupun teman-teman saudara yang mengikuti live streaming, percaya kita semua diberkati lewat pujian penyembahan, kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan untuk informasi, minggu depan pelayanan Mahanaim juga masih ada, pelayanan di tempat ini di gedung terminal lantai 3 jam 7 malam. Seperti halnya hari ini jam 7 malam, jadi teman-teman yang sudah hadir malam hari di tempat ini, di gedung ini, boleh juga ajak teman yang lain belum sempat, minggu depan, Kamis depan, boleh sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Juga rekan teman saudara yang mengikuti live streaming saat ini juga boleh mengikuti live streaming di Kamis yang akan datang di jam 7 di Mahanaim Indonesia. Dan sebentar informasi, jam 11 malam ada doa malam di rumah Kak Alain di Dembet, Air Madidi. Jadi teman-teman yang mau gabung juga ikut doa malam boleh, yang mau pulang dulu mungkin ganti baju, informasi boleh ke yang tadi tutup doa Sem atau ke Christian Supi atau langsung ke Kak Al, oh saya mau ikut doa gitu, mau jemput atau gimana, kita sama-sama mau ibadah. Yang pasti itu kurang lebih sampai jam 2 itu, jadi mau gabung ayo. Tidak ditutup untuk, oh ini boleh, ini tidak. Jadi semua terbuka untuk umum, mari kita sama-sama beribadah, berdoa di sebentar jam 11 malam. Itu dan tentu saya mengatasnamakan pelayanan Mahanaim, berterima kasih pada semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua yang sudah ambil bagian duduk di tempat ini beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati juga buat saudara semua yang ada di rumah ataupun dimanapun itu, percaya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita kembalikan lewat waktu, tenaga, materi, apapun itu, percaya tidak sia-sia. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kita semua. Terima kasih dan tidak salam samping kiri kanan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim.